Halo rekan-rekan mahasiswa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur email. Ayo kita simak. Nah, struktur email atau bagian-bagian yang harus ada dalam email adalah 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, elaborasi. Dan yang terakhir, penutup. Nah, apa isi pendahuluan? Isi pendahuluan biasanya mengenai welcome line atau kalimat pembuka. Misalkan, salam pembuka, yang terhormat Bapak atau Ibu, yang dengan hormat, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa saja Dear Mr. or Mrs. Selanjutnya, bagian kedua, elaborasi. Nah, elaborasi ini merupakan isi email atau bagian inti dari email. Saat menulis surat bisnis, ingatlah bahwa tujuannya adalah menjawab beberapa pertanyaan dasar secara singkat mengenai siapa Anda, mengapa Anda menulis email, dan apa yang Anda inginkan. Siapa Anda? Jika Anda tidak tahu orang yang Anda tulis, pastikan untuk menentukan dari siapa atau dengan cara apa Anda mengenal orang yang Anda kirimi email. Dan secara singkat memperkenalkan diri Anda dalam 1 dan paling banyak 2 kalimat. Contohnya, teman saya, Widya, merujuk saya kepada Anda. Saya adalah seorang eksportir misalkan. Dan saya bekerja dengan Widya selama beberapa tahun terakhir di X Corporate misalkan seperti itu. Atau saya mengirim email kepada Anda atas rekomendasi XYZ. Kami bekerja pada perusahaan yang sama. Jika Anda mengenal seseorang, tetapi tidak terlalu dekat, jelaskan di mana dan pada kesempatan apa Anda bertemu secara singkat. Jelaskan kepada penerima tentang diri Anda. Misalkan, kita bertemu di konferensi ABC ketika saya mempresentasikan ide-ide saya tentang memulai bisnis online. Atau, saya adalah mahasiswa sekolah vokasi di UNS, dan saya memiliki pengalaman membuka bisnis online. Seperti itu. Selalu tentukan atas dasar apa Anda menulis email. Yaitu misalkan korespondensi sebelumnya yang mengarahkan Anda ke email atau yang mengarahkan Anda untuk berkomunikasi lebih lanjut melalui email kepada semua orang, terutama orang-orang yang sibuk. Misalkan contohnya, saya menulis surat untuk Anda sesuai dengan kesepakatan yang telah kita capai dalam percakapan telepon kemarin. Atau
Saya berbicara dengan Anda atas tawaran kesepakatan kita Jumat lalu. Selanjutnya, dalam elaborasi ada mengapa Anda menulis email. Setelah Anda memperkenalkan diri dan menjelaskan dari mana Anda mendapatkan kontak penerima, segera pindah topik surat Anda. Jagalah paragraf Anda agar tetap singkat, karena tidak ada yang suka membaca email panjang dan rinci mengenai kalimat pembuka. Sampaikan ide dan rencana Anda. Jika Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan, katakan itu. Tetapi juga jelaskan kerjasama seperti apa yang maksud saya jelaskan kerjasama seperti apa yang ada dalam pikiran Anda. Contohnya, saya ingin melihat apakah ada ruang untuk kita dapat bekerja sama. Nah, ketika kita mengirim email awal tanpa mengetahui apa dan bagaimana yang Anda inginkan dari lawan bicara Anda atau teman bicara Anda, ini membuat kesan bahwa Anda bertindak tidak cukup serius atau tanpa maksud yang jelas. Nah, ketika Anda mengirimkan email atau proposal bisnis semacam itu, yang seperti tanpa tujuan atau tidak cukup serius, nah, ada aturan baku di mana nantinya akan jarang ada reaksi, jadi tidak ada balasan seperti itu. Dan rangkailah kata-kata itu dengan baik dan indah. Kata-kata yang indah akan membuat pintu selalu terbuka. Maksudnya adalah pintu kerjasama. Kita juga perlu menyisipkan pujian. Pujian menunjukkan rasa hormat atas pekerjaan atau karakter penerima email. Contohnya, karena XY merekomendasikan situs web Anda, saya telah meninjau dan saya harus memberikan semua pujian untuk konten dan desain Anda. Nah, selanjutnya kita masuk pada apa yang Anda inginkan. Setelah Anda memperkenalkan diri, menjelaskan mengapa Anda menulis email, dan sisanya adalah menyimpulkan dengan informasi tentang apa yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin pertemuan, saran, tawaran, rekomendasi, atau apa? Tentukan secara konkret apa tujuan Anda. Contohnya, saya ingin bertemu dengan Anda dan menyampaikan ide-ide saya lebih rinci. Atau email ini berarti bagi saya. Jika Anda bisa menemukan waktu untuk membaca artikel saya dan memberitahu saya mengenai review Anda. Nah, kemudian kita masuk ke bagian 3, yaitu penutup. Penutup di sini isinya tanda tangan dan ucapan penutup.
di akhir email itu adalah kebiasaan untuk menjelaskan dengan komentar positif dan membuka kemungkinan untuk komunikasi lebih lanjut. Juga, jika Anda melampirkan lampiran, sebutkan itu. Dan jangan lupa untuk melampirkan lampiran. Nah, kalimat yang dapat digunakan untuk mengakhiri misalkan salam hormat, kemudian di bawahnya nama lengkap Anda, kemudian kontak Anda, yang terakhir, yang paling bawah, jika Anda menulis atas nama perusahaan atau organisasi, tentukan posisi Anda juga, misalkan manajer ekspor, dan lain sebagainya. Bahkan ketika Anda sering mengirim email dengan seseorang sebanyak 10 kali dalam sehari, ucapan penutup dan nama adalah standar. Nah, sebagian besar penyedia email, misalkan Gmail, ya yahoo.com, saat ini memiliki pilihan untuk mengatur tanda tangan yang dibuat secara otomatis. Nah, ini adalah contoh-contoh kata penutup. Misalkan, saya harap Anda menemukan waktu untuk bertemu dengan saya. Atau, saya siap membantu Anda untuk menambahkan informasi tambahan. Nah, kita juga, saya akan menambahkan sedikit mengenai etika email. Jangan pernah mengirim informasi rahasia melalui email. Juga tidak disarankan untuk bergosip tentang siapapun di email. Memang tidak baik bergosip mengenai orang lain, dapat menyebabkan hal negatif pada diri Anda. Terutama dalam email, karena email dapat dengan mudah mencapai kotak masuk atau inbox orang yang Anda gosipkan. Juga pikirkan bagaimana jika Anda secara tidak sengaja mengirimkan email yang salah kepada jika Anda secara tidak sengaja mengirimkan email ke orang yang salah. Demikian video dari saya. Nantikan video selanjutnya.